mengingat perihal dua rasa yang karsa hingga menumbuhkan detakan yang tak biasa. Namun semua hanya kembali seperti biasa. Saat 10 detik pertama itu berlalu, semuanya kembali menjadi masa lalu. Berapa lama? Karena kan katanya ngedadak. Buat puisi yang itu tuh 1 jam. 1 jam? Bisa pilih. Awalnya saya juga nggak tahu itu kenapa adminnya bisa kepilih. Awalnya itu nggak akan ikutan karena deadline banget. Besoknya deadline, saya baru nulis itu malam sejam. Gimana gitu kan, daripada yaudah cobain aja lah. Tapi ternyata lolos. Masya Allah, mungkin rezeki ya kalau rezeki nggak kemana. Mungkin kayak Allah tahu, ini kondisi baik buat kamu nih untuk kamu manfaatkan. Mungkin ya kata Allah. Mungkin ya kalau misalkan saya nggak lolos itu, mungkin saya juga nggak akan melanjutkan untuk menulis. Iya, nah mungkin ini adalah salah satu jalan yang Allah bukakan gitu. Pintu yang terbuka karena ketidaksengajaan. Subhanallah, Ukti. Aduh, ini kan bahasannya gini ya Allah. Tapi emang sih semua itu nggak ada yang kebetulan ya kan. Betul. Ya tapi kalau misalnya nulis puisi ini, karena memang kata Kak Yunita nulis puisi itu nggak boleh sembarangan, harus hati. Tapi gimana sih cara penulisan? Nggak, kalau misalnya cara penulisan sih lebih umum aja ya. Maksudnya cara menulis. Iya, cara menulis orang tuh beda-beda. Kalau misalnya Kak Yunita sendiri gitu, ketika Kak Yunita pengen membuat suatu puisi, itu seperti apa? Misalnya ditemainnya dari si peminta. Kalau awalnya sih harus mencari kegelisahan. Astagfirullahaladzim. Kegelisahan apa yang kita rasakan sekarang? Apa? Kemudian kita tulis aja, acak. Kemudian kita rangkai kata-katanya. Pasti kan kalau misalkan seseorang pengen, misalkan nih ibaratnya kita punya kegelisahan ke teman, pengen menyampaikan kan, akhirnya sampaikan, misalkan mau lewat chat atau misalkan langsung ngomong gitu. Nah, saya juga menulis puisi itu pertama itu kegelisahan apa sih yang hari ini saya rasakan, entah kesal sama orang atau misalkan tiba-tiba lihat si doi sama orang lain. Oh, doi. Tiba-tiba lihat dapat kabar dapat undangan gitu, undangan pernikahan atau apalah gitu kan, banyak gitu. Saya dari kegelisahan apa yang bisa saya tulis, kemudian kegelisahan itu bisa saya tuliskan menjadi sebuah narasi gitu kan. Bukan hanya puisi sih ya, aku pengen nyobanya bikin esai atau misalkan bikin kritik ya. Selain kegelisahan itu mengkritik dengan sebuah sajak gitu kan. Banyak kan kalau dulu-dulu kayak W.S. Rendra, Supardi gitu kan, mereka kan mengkritik itu atau misalkan mereka menulis puisi itu adalah dengan adanya kegelisahan dalam hati mereka gitu kan. Para aktivis Suhokgi misalkan yang ketika dia menulis buku catatan demonstran itu kan ada kegelisahan dalam dirinya. Nah, kegelisahan itu ingin dia sampaikan tapi tidak dengan lisan gitu kan, karena mungkin dengan lisan berbahaya, akhirnya dengan tulisan, setidaknya dengan tulisan dia juga mengolah perasaan pada akhirnya gitu. Nah, yang aku idikan itu ketika adminnya misalkan tema rindu nih, padahal nggak rindu. Awalnya tuh aku tuh lagi have fun aja gitu kan, lagi nggak ini, cuman aku mengulik kegelisahan aku yang awal apa, rindu sama keluarga gitu kan, karena kan kemarin nggak pulang. Sedih gitu. banget. Mudah-mudahan pulang lebaran, ya amin, lebaran sendirian di kosan. Nah, itu aku ulik lagi, diksinya aku cari bagaimana. Awalnya nulis biasa, misalkan aku tuh pengen pulang gitu, tapi aku tuh nggak bisa, pengen ketemu keluarga, tapi itu nggak mampu, jarak itu memisahkan semuanya. Nah, tadi kata-kata itu aku rangkai, dirubah, diksinya ditambah, kemudian rasanya ditambahkan. Nah, itu akan jadi sebuah puisi gitu. Ternyata banyak banget ya
kita harus mengolah rasa, mengolah pikiran kita, merangkai kata Merangkai gitu. Tapi kata. ada caranya nggak sih sebenarnya? Kan misalnya aku tuh suka nulis, tapi kok sebenarnya tulisan aku ini nggak bisa selesai. Kadang ada ya orang kayak Betul, gitu. betul. Sama itu kayak aku. Nah, itu juga. Jadi aku kalau misalnya mau nulis tuh kayak ih apaan sih gitu. Mungkin karena akunya kurang kosakata dan kurang penjiwaan kali ya. Betul. Bisa nggak? Kadang juga aku kalau misalkan nulis cerpen suka mentok di tengah-tengah gitu deh. Pernah mungkin ya, atau misalkan Iya, pernah, nulis aku pernah. bikin tulisan apa atau artikel atau apa tiba-tiba mentok di tengah-tengah. Itu juga aku sering ya antisipasinya menelaah lagi gitu kan, mengolah rasa lagi, mengolah narasinya lagi bagaimana, atau misalkan awalnya kita bikin mind mapping atau kerangkanya. Iya. Awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa, kemudian akhirnya mau seperti apa. Aku sih sering ngolahnya gitu. Iya, Gitu. jadi kita membuat konsep dulu. Konsep baru kita- dulu. Iya. sih. Iya. Bahkan kalau misalnya aku sendiri gitu ya, aku juga dulu sering suka nulis gitu ya, tapi sampai sekarang nggak dilanjutin lagi karena memang gitu awalnya aku nggak punya konsep. Betul. Beda-beda mungkin ya, kalau karena kan tergantung apa ya? Tergantung pemikiran orang-orang juga, orangnya itu mau seperti apa. Kadang ada yang misalkan tema ini langsung gitu kan, bisa langsung gitu. Kadang ada yang harus dirangkai dulu, kerangkanya dulu, seperti itu. Beda-beda sih. Tergantung pembendaharaan kata. Tapi setelah kejadian ini, Kak Yunita mau apa sih? Maksudnya apa langkah selanjutnya gitu yang mau Kak Yunita ambil setelah Kak Yunita tahu kalau misalnya aku nih suka nulis, aku dikasih kesempatan sama Tuhan gitu untuk ada di Betul. tulis gitu, apa ya? Langkah selanjutnya aku pengen bikin buku sih. Pengen buku Buku. kumpulan puisi, tapi di sana udah ada judulnya sih. Masya Allah. Mau boleh dikasih di- tahu nggak? Ini masih apa? Rencana dan masih planning satu. Oke. Judul bukunya itu Sepatah Kata. Sepatah kata. Tuh. Isinya itu adalah sekumpulan puisi aku Ya. yang mungkin insya Allah aku garap satu persatu. Bukan hanya tentang cinta, tapi di sana ada tentang pengalaman hidup saya selama berapa puluh tahun sekarang, kemudian pengalaman saya di organisasi, di kampus, keluarga, itu pengen aku ungkapin gitu. Bagusnya sih lebih ke novel, cuman kalau novel aku masih belum kuat karena kan harus lebih risetnya, juga harus lebih ini. Paling kumpulan puisi. Kenapa sepatah kata ini eksklusif Mas? Iya, kenapa? Ini pertama kali loh di podcast ini baru aku ngomong itu mau bikin. Kenapa sepatah kata? Kenapa sepatah kata? Karena sebuah kalimat itu akan tersusun dengan adanya kata gitu. Jadi sepatah kata, beberapa kata yang akan menjadi makna, kemudian terurai akan menjadi sebuah cerita. Itu. Oke, iya benar. Itu sih mungkin sedikit sepatah kata. Oh, Masya Allah. Oke deh, keren banget sepatah kata, mudah-mudahan lancar ya. Tapi sampai sekarang progresnya udah sampai mana? Masih mengumpulkan beberapa puisi yang udah aku buat, kemudian nanti di edit lagi, dikumpulkan lagi dari quotes dari puisi-puisi yang dulu gitu. Nanti dikumpulkan itu, insya Allah lah. Lagi nyari inspirasi, karena kan kalau nulis puisi itu nggak sembarangan, harus butuh feeling yang bagus, Iya. suasana yang adem, nyaman itu. Targetnya kapan nih bisa launching? Aduh. Iya, jadi kita bisa tahu nih. Pokoknya kalau misalnya Iya. harus bulan ini, berarti kita dari tahun Masih lama sih, masih masih lama. Maksimal itu akhir tahun ini. akhir tahun ini. Yeay, mudah-mudahan Allah lancar. Amin, minta doanya juga. Tapi ada beberapa puisi nggak sih yang menurut Kak Yunita itu aku banget, atau semuanya aku banget? Ya pasti aku banget sih, karena Semuanya. aku ya. Paling Ada sih disukain beberapa. sama orang deh. Ada sih, ada satu puisi yang ini tuh ngedadak banget aku bikin. Oke. Jadi bukan hanya bukan hanya pengalaman aku aja, tapi ada teman aku nyeritain, aku misalkan ini nih, aku bikin tulisan puisi itu gitu. Ada sih, ini salah satu puisi yang waktu itu aku ikutan event. Ya. Mungkin mau gimana? Aduh, nih
nih kayaknya mau nih ya sih nanti akhirnya ya. Tapi siap. tunggu pengen satu kali lagi dong. Apa? Ya. Jadi Kak Yunita kalau misalnya buat puisi ini bisa langsung nggak sih? Bisa aku suruh buat terus Kak Yunita langsung buat. Tergantung feeling, tergantung feel. Misalkan feelnya lagi bagus nih, misalkan Teh Intan misalkan Teh buatin puisi dong tentang ini. Ntar aku sesuai nggak nih tentang puisinya tentang yang aku rasain sekarang. Itu kan aku harus ngolah dulu rasa, ngolah dulu feeling gitu. Bisa sih mungkin seharian atau misalkan 1 jam 2 jam. Kalau misalkan lagi nggak feeling good banget mah seharian juga nggak akan selesai gitu. Iya harus sih. nyari. Tapi gimana caranya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu tema yang kita nggak suka gitu? Nah, susah. Susah. Ya kadang misalnya ya, aku nih suka tentang cinta gitu kan. Tapi tiba-tiba aku teh lagi ya. Tiba-tiba aku dituntut untuk membuat puisi tentang politik. Itu sesuatu yang kayak ya Allah itu nggak suka gitu. Pertanyaannya sama banget yang saya rasakan sekarang. Waktu itu kemarin ada teman saya, Yun, Bang bikinin puisi tentang politik dong. Politik dan Pancasila. Waduh, berat banget itu kan. Iya. Karena aku harus baca dulu apa itu misalkan politik seperti apa, mau arahnya mau kemana arahnya bisa sebetulnya, cuman kemarin tuh masih nggak feeling banget itu buat aku, karena kan kemarin aku bikin tulisannya tentang cinta, perasaan, rasa, tiba-tiba disuruh bikin puisi politik gitu, akhirnya berat banget sih itu. Cuman kalau misalkan kitanya udah masuk ke feelingnya, nanti juga bakal dapet kata-kata yang pas untuk puisi itu. Wow, iya Asal sih. banyak ini sih PR-nya, banyak baca. PR-nya banyak baca, banyak riset Jadi buat gitu. kalian yang pengen ikut ke sastra, buat puisi, buat cerpen, buat novel, kalian juga jangan lupa baca sebelum betul. menghasilkan suatu bacaan. Harus banyak gitu baca. ya. Itu intinya PR-nya. Walaupun kalau misalnya Kak Yunita bisa menyelesaikan buku-buku berapa lama dalam sebulan? Selesai membaca buku dalam sebulan? Tergantung bukunya ya. Kalau bukunya berat itu bisa seminggu. Kalau novel itu 3 hari juga udah ini. 3 hari. 3 hari, kadang sehari udah beres bukunya. Kalau novel, karena kan aku suka novel. Kalau novel kan sederhana gitu. Tapi novelnya itu tentang Novelnya Tentang pasti cinta? ya kayak Terelie gitu kan. Tapi Boy Chandra. ngomong-ngomong pengalaman cintanya memang banyak banget kayaknya. Suka banget sama cinta. Karena gini, kalau penulis itu walaupun kisah cintanya biasa aja, karena mereka itu menghiperbola, bukan apa ya, terlalu menghayati, sehingga itu menjadi sebuah kepatah hatian yang sangat berat untuk mereka, padahal biasa aja sih. Karena feelingnya mereka ingin membuat itu menjadi sebuah yang sangat menyakitkan, akhirnya dibuat si patah hatinya itu biasanya begitu sih. Mendramatisasi, betul. Hatinya, tapi menjadikan sebuah karya tentu. Tapi ya. kalau misalkan nggak seperti itu, Nggak jalan. kata Pirsa Besari, Oh ya gimana? Versa bisa. saya patah hati memang saya untuk karya itu. Maksudnya dia dipendam, kepatah-hatian dia itu untuk menjadi sebuah tulisan, itu untuk menjadi sebuah karya. Makanya tadi yang saya bilang ya percuma kamu patah hati kalau tidak di royalti itu. Itu quotes. Aduh batuk. Ini nggak ada Itu minum quotes. nih, nanti siapin minum ya. Kok marah-marah sama kalian? Nggak sih. Oke deh, sebelum penutupan, boleh nggak sih Kak kita pengen ngelihat Kakak baca puisi? Aduh. Bebas deh, puisi apa aja, mau karyanya Kak Yunita boleh, mau karya orang lain juga boleh. Ini sih ada sedikit puisi, nggak terlalu ini ya. Aku bacain. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya baca puisi yang Intan tuh kan kayak gitu loh. Tergantung sih. Indonesia, Bandung, kayak gitu-gitu nggak? Enggak sih. Oh enggak, Saya sebenarnya. enggak. Ya kenapa? mungkin itu kalau anak-anak yang punya anak SD SMP gitu. Berarti Cuman kalau misalkan dewasa mah biasanya tegas gitu. Oke. Emang sih pakai gerakan tangan, cuman tegas aja gitu. Buat tekanannya. Aku penasaran banget. Ayo sekarang. Tapi ini nggak pakai gerakan tangan ya, cuman rasa aja. Ayolah, gerakan dikit-dikit. Ayo semangat, aku mendukung. Ini aku dedikasikan, dedikasi. dedikasikan ya sih untuk
untuk seseorang yang selalu menjadi sajak. Selalu menjadi sajak, berarti dulu kalian bisa tahu lah ya siapa. Yang rahasia itu. Oke, terus Ini baca biasa aja ya. boleh lah, nggak apa-apa. Enggak, kalau misalkan pakai gerakan-gerakan itu nggak sesuai sama puisinya soalnya. Oke, ini karya Kak Yunita. Ini karya aku. Kita persembahkan Kak Yunita yang akan membacakan puisi berjudul Judulnya 10 detik pertama. 10 detik pertama. Betul. Oke. Mangga, Kak Yunita deh silakan. 10 detik pertama. Apa kabar masa lalu? Sudah lama tak ada temu. Sudah tak ada lagi alasan rindu pada dua hati yang dulu masih menggebu. Tiba-tiba saja semesta memberi ruang untuk kita bertemu. Siapa yang tak sengaja ini membuatku mati kutu? Entah harus dibuat apa hatiku agar bersikap tenang. Tak perlu mengingat masa lalu yang sudah menjadi kenang. Hanya 10 detik saja kita berpapasan, lalu sama-sama saling bertanya kabar. Tahukah kau, ada detak yang tanpa sengaja aku rasakan. Entah apa itu, hatiku bereaksi sesukanya. Seakan menghadirkan kembali masa lalu, mengingat perihal dua rasa yang karsa hingga menumbuhkan detakan yang tak biasa. Namun semua hanya kembali seperti biasa. Saat 10 detik pertama itu berlalu, semuanya kembali menjadi masa lalu. 10 detik pertama yang menjadi ruang akan kita yang sekarang menjadi angan. Padahal dulu kita pernah sama-sama menginginkan. Aku tak menyesal akan pertemuan ini. Meski tak lama, waktu itu akan bermakna. Meski sudah tak menjadi kita, tak perlu lagi saling mengharapkan. Biar doa yang akan menjadi jawaban. Terharu, aku terharu. Apa nangis? Mungkin karena oke lah, nggak usah dibahas, tapi ini benar-benar. Nah itu yang aku maksud, nggak perlu pakai banyak gerakan tubuh, asalkan rasanya dapat, itu akan menjadi ini gitu. Oke Kak Yunita, kali ini kita udahan dulu yuk. Udah hampir 1 jam kita ngobrol dan masya Allah barakallah ya ilmunya. Iya, terima kasih untuk Teh Intan. Mudah-mudahan impian Kak Yunita bisa tercapai. Amin. Ini aku sedih, kalian sedih nggak? Kalau sedih komen di bawah ya. Oke, makasih. Mohon maaf kalau misalnya Intan banyak kesalahan atas 1 jam ke belakang, ada perbuatan, sikap atau apapun macam-macam. Tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk terus pantengin KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kalau misalnya konten ini bermanfaat buat kamu, karena KPI Podcast obrolin aja, jangan dipendam.